Shalom umat Tuhan, shalom orang percaya, shalom sahabat dunia maya. Puji Tuhan. Hari ini rangkuman dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 adalah kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang dibangun oleh Tuhan. Itu sebabnya baiklah ketika kita beribadah menghadap Tuhan penuh rasa hormat dan takut. Nah, rasa hormat dan takut tentu saja tidak seperti ketakutan terhadap punishment manusia waktu kita bersalah, atau rasa takut seperti bagaimana banyak anak-anak mewarisi dongeng-dongeng menakutkan, menyeramkan dari orang tua mereka. Nah, tetapi rasa hormat dan takut di sini lebih kepada apa? Lebih kepada penundukan diri terhadap pribadi yang lebih berkuasa, yaitu Elohim, yaitu Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, dan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita sedang tinggal di dalam Tuhan seperti orang-orang yang tinggal pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, analogi yang dipakai di sini adalah kerajaan, saudara. Sebagaimana layaknya sebuah kerajaan di zaman itu, di zaman yang surat Ibrani seperti Bapak Ibu ketahui bahwa diduga ada dugaan gaya penulisannya sama seperti gaya penulisan Rasul Paulus. Itu sebabnya kemungkinan ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi bahwa di zaman itu kerajaan-kerajaan selalu identik dengan satu hal. Apa itu? Mereka expand atau mereka bertahan karena kerajaan lain yang coba expand dan menyerang mereka, mencoba menaklukkan mereka. Nah, ada begitu banyak kisah tentang kepahlawanan kerajaan, sebagaimana dengan kisah-kisah kerajaan yang ada yang bertahan, ada yang berkembang. Kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan memiliki sejarah yang luar biasa, mulai Alexander the Great, ya kan, lalu kemudian Vini Vici, Julius Caesar, lalu kemudian bagaimana kerajaan Roma, bahkan Romawi menaklukkan Israel dan sekitarnya, bagaimana Persia berkuasa. Nah, semua kerajaan itu ternyata begini, seiring dengan waktu silih berganti eksistensinya. Ada yang bertahan cukup lama sampai ratusan tahun, ada yang dominasinya terhadap bangsa-bangsa hanya bertahan sebentar. Ada kerajaan yang begitu kuat dan kokoh seperti ketika Israel dipimpin oleh Raja Daud, lalu kemudian dan berhikmat dipimpin oleh Raja Salomo. Tapi kan kemudian Israel juga ditaklukkan oleh Babilonia, lalu kemudian keturunan raja ditawan di Babel, diangkut. Itu kenapa penulis surat Ibrani memberitahu kepada kita bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita seperti orang-orang yang tinggal pada kerajaan, namun bedanya tidak dapat dikalahkan. Nah, kenapa dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan dan tidak dapat dikalahkan? Yang pertama adalah karena begini, kerajaan kita di dalam Kristus, kerajaan Tuhan, bukan hanya bertahan selama kita ada di bumi, tetapi sampai kepada kekekalan. Atau begini, kehidupan kita bersama Tuhan tidak hanya dalam hidup yang sementara di bumi ini, tetapi sampai pada kekekalan. Orang yang menolak Tuhan di bumi ini juga akan mengalami konsekuensi yang sama pada kekekalan. Itu kenapa bahwa begini, kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Nah, beribadahlah kepada Tuhan dalam hormat dan takut, karena Dia adalah raja dari sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara bayangkan, untuk mengabdi kepada raja yang kerajaannya tidak dapat dipastikan eksistensinya, orang penuh dengan penghormatan dan takut, karena raja punya kedaulatan yang mutlak, luar biasa. Ya, apapun keputusan yang dikatakan raja itu pasti akan terlaksana. Apalagi dengan kerajaan Allah kita yang tidak tergoncangkan, karena sampai kepada
kekekalan. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan kerajaan ini kerajaan tidak tergoncangkan? Ya jelas saja, karena Allah kita tidak tergantikan. Raja datang silih berganti. Ya, sebagaimana prinsip kepemimpinan dalam kerajaan, ya ketika sang ayah sudah mendekati hari tuanya, akan lengser kepada anaknya, akan berganti kepada anaknya, dan belum lagi kudeta, ya kan, pengambil alihan kerajaan. Tetapi kerajaan Allah kita yang dipimpin oleh Tuhan kita tidak tergantikan. Yang ketiga, kenapa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan? Nah, perhatikan, tadi di awal saya katakan bahwa kerajaan-kerajaan memiliki bahaya, yaitu ekspannya kerajaan yang lain dan mencoba menaklukkan kerajaan mereka. Nah, tetapi ternyata bahwa begini, semua kerajaan-kerajaan di bumi tidak dapat menang melawan satu dosa. Tidak dapat menang melawan satu musuh. Maksud saya, malah saya kasih tahu duluan ya, dosa. Semua kerajaan-kerajaan di bumi tidak dapat melawan satu musuh besar yang dapat membinasakan mereka. Apa itu? Dosa. Bapak Ibu, kekuatan sebuah kerajaan tidak dapat menang melawan kuasa dosa. Kecerdasan dan hikmatnya para pembesar-pembesar dalam kerajaan tidak dapat menang melawan dosa. Karena sama seperti istilah yang sering saya gunakan bahwa dosa tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan manusia, dosa tidak dapat dikalahkan oleh kecerdasan manusia. Dosa hanya dikalahkan jika begini, firman Allah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus membawa semua dosa di dalam tubuhnya, lalu kemudian memakukannya di kayu salib, sehingga upah dosa yaitu maut telah dipakukan di kayu salib. Yesus telah melakukan itu, sehingga siapapun, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya telah dipaku di kayu salib. Dia menerima pengampunan. Itu kenapa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena Yesus Juru Selamat kita mengalahkan dosa. Dosa tidak dapat lagi mengalahkan kita, kecuali Anda memilih untuk berbuat dosa. Itu kan pilihan. Tapi dulu kita pernah hidup, kita tidak berdaya oleh dosa. Ya kan? Kalau sekarang kita punya kuasa untuk melawan dosa. Bahwa ada orang benar, ada anak Tuhan yang tetap berbuat dosa, itu bukan karena ditaklukkan oleh dosa, itu karena memilih untuk berbuat dosa. Nah, berbahagialah kita yang adalah warga kerajaan Allah, karena kerajaan yang kita tinggal di dalam Tuhan tidak tergoncangkan. Dia abadi, dia tidak dikalahkan, dia kekal berjaya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjalan dan tinggal dalam pemerintahan Allah. Amin untuk firman Tuhan.